Sosok pemilik rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Medan, yang meledak pada Senin, 20 Juli 2026, akhirnya terungkap. Ledakan rumah itu mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Keduanya ditemukan dalam reruntuhan bangunan pada Selasa 21 Juli 2026, pukul 02.20 dan pada sore hari. Pantauan Tribun Medan, grup surya.co.id di lokasi, penemuan korban kedua ini dimulai saat tim melakukan sterilisasi puing bangunan yang ada di lantai 2. Tak berselang lama, sekitar pukul 15.30 WIB, tim yang berada di tangga mobil ladder truk damkar melihat adanya tanda-tanda keberadaan korban. Setelah dipastikan, alat berat selanjutnya menghentikan proses sterilisasi, dilanjutkan dengan sterilisasi secara manual oleh tim SAR. Sekitar 15 menit berselang, tim berhasil mengangkat jenazah korban dan ditempatkan ke kantong jenazah. Selanjutnya, jenazah korban diturunkan menggunakan truk ladder dan langsung dibawa menggunakan mobil ambulans ke RS Columbia Medan. Puji Tuhan, hari ini 15.45 WIB, tim gabungan telah menemukan dan berhasil menemukan satu lagi dari 3 korban yang semalam masih proses pencarian evakuasi di TKP di rumah di lantai 2. Kalau semalam, tadi subuh sekitar pukul 02 WIB, itu telah ditemukan satu korban yang kita masih mencari proses evakuasi. Dan puji Tuhan, barusan korban kedua sudah ditemukan, ujar Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak. Korban kedua yang baru saja ditemukan berjenis kelamin perempuan, namun sejauh ini Calvin mengaku pihaknya masih belum bisa memastikan apakah korban merupakan ART atau babysitter yang bekerja di rumah tersebut. Perempuan, tetapi saya belum bisa menentukan apakah yang kedua ini adalah ART atau babysitter, ucapnya. Sebelumnya, jenazah yang sudah berhasil ditemukan di lantai 2 rumah tersebut merupakan istri dari pemilik rumah. Jenazah korban dikabarkan telah dibawa ke RS Bayangkara Medan untuk penanganan lebih lanjut. Lalu siapa pemilik rumah mewah itu? Sosok pemilik rumah diungkap Lurah Sukadamai, Ibnu Fahreza. Ibnu menyebut pemilik rumah bernomor B3 adalah CH. Cuma posisi pemiliknya nggak di Medan, lagi berada di Jakarta, ujar Ibnu Fahreza saat ditemui Senin 20 Juli 2026. Meskipun pemiliknya berada di luar kota, rumah tersebut ditempati oleh orang tua, istri, anak-anak, dan asisten rumah tangga. Keluarga tersebut diketahui telah menghuni rumah itu sejak tahun 2017. Mereka sudah lama tinggal di sini, pastinya dari tahun 2017 sudah di sini, jelas Ibnu. Ibnu menambahkan bahwa kawasan Kompleks Grand Polonia merupakan area perumahan mewah dengan fasilitas modern. Seluruh fasilitas seperti gas, listrik, dan fiber optik ditanam di bawah tanah, sehingga tidak ada kabel yang menjuntai di udara. Di sini gas tanam PGN, jadi semua serba ditanam, listrik ditanam, fiber optik pun ditanam, makanya nggak ada yang menjuntai kabelnya. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak mengatakan terdapat orang tua dari pemilik rumah yang selamat. Sementara itu, istri pemilik rumah beserta asisten rumah tangga terjebak di dalam rumah. Ada di dalam, masih ada istri pemilik rumah, kemudian ada 2 atau 3 ART lainnya. Ya, karena informasi ada 3 ART, tetapi kita ingin memastikan apakah ketiga ART itu ada di dalam, katanya. Detik-detik ledakan. Warga setempat Danu masih ingat jelas detik-detik ledakan yang menghancurkan sebuah rumah mewah di Kompleks Grand Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin 20 Juli 2026. Saat ledakan terjadi, Danu berada tidak jauh dari rumah bernomor 3B yang menjadi pusat kejadian. Dentuman keras disertai kilatan cahaya putih membuat tubuhnya terpental saat bekerja di lantai 2 sebuah rumah di sekitar lokasi. Danu awalnya tidak menyadari bahwa suara keras tersebut berasal dari ledakan. Saya baru berdiri di luar sama kakak yang kerja di sini, ART, sekitar jam 3:30 lah kurang lebih. Terus tiba-tiba saya dengar suara meledak, duar gitu, ujar Danu Selasa 21 Juli 2026. Ledakan tersebut menghancurkan rumah mewah berwarna putih di Kompleks Grand Polonia hingga hanya menyisakan puing-puing bangunan. Material bangunan juga terlempar beberapa meter dan merusak sejumlah bagian rumah yang berada di sekitarnya. Menurut Danu, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15.30 WIB. Sebelum terdengar dentuman keras, ia melihat cahaya putih seperti semburan muncul dalam waktu sangat singkat. Jarak antara kemunculan cahaya dan ledakan diperkirakan hanya sekitar 1 detik. Hitungan 1 detik aja lah, saya geser tangga. Terus semburan apa? Cahaya putih, baru boom, terpental saya di atas, katanya. Kekuatan ledakan membuat Danu yang berada di lantai 2 terpental. Gaca rumah tempat ia bekerja juga pecah akibat tekanan yang ditimbulkan ledakan. Danu kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan bergerak ke samping jendela agar tidak terkena serpihan kaca. Situasi saat itu berlangsung cepat. Suara dentuman, pecahan kaca, dan goncangan bangunan membuat Danu dan orang-orang di sekitarnya panik. Danu mengaku awalnya menyangka goncangan tersebut disebabkan gempa bumi. Saya pikir gempa, goyang rumahnya.
Terus saya tengok jendela keluar itu, tengok rumah sudah rubuh. Ya Allah, kami mengamankan diri, mikir gempa gini ya, udah berantakan semua. Ini juga, ungkapnya. Setelah melihat keluar jendela, Danu baru mengetahui bahwa sebuah rumah yang berada tidak jauh dari posisinya telah rubuh. Rumah tersebut tampak hancur dan material bangunannya berserakan di sekitar lokasi. Pemandangan itu mengejutkan Danu, terlebih ia diketahui baru bekerja selama 1 hari di kawasan tersebut sebelum ledakan terjadi. Kejadian itu membuat sejumlah orang mengalami luka-luka hingga meninggal dunia.